Piotr Zielinski cedera betis, diragukan tampil di Piala Dunia antar klub. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski, mengalami cedera betis dalam persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, diragukan main di Piala Dunia antar klub. Meski musim pertamanya di San Siro kurang memuaskan, Piotr Zielinski tetap jadi salah satu pemain Polandia yang paling menonjol. Selain itu, ia mendapatkan ban kapten setelah Robert Lewandowski berselisih dengan Michal Probiers. Sebagai salah satu bintang The Eagles yang paling lama mengabdi, Zielinski sangat dihormati dalam tim nasional. Hari ini seharusnya menjadi kesempatan penting bagi Zielinski. Ia hanya berjarak satu pertandingan lagi untuk mencapai penampilan ke-100 bersama tim nasional. Namun, ia harus menunggu untuk pertandingan ke-100-nya dengan seragam Polandia. Sementara itu, cederanya menimbulkan pertanyaan mengenai ketersediaannya untuk Piala Dunia antar klub FIFA minggu depan. Inter akan terbang ke Amerika Utara, dan Zielinski seharusnya menjadi bagian dari skuad yang berangkat. Namun, apakah ia akan tersedia untuk Christian Chivu masih belum pasti. Namun penting untuk dicatat bahwa Zielinski juga sempat mengalami cedera betis pada Maret 2025 yang membuatnya absen sekitar 2 bulan, meskipun ia kembali bermain menjelang akhir musim Serie A. Cedera terbarunya ini menambah kekhawatiran bagi Inter, yang akan menghadapi jadwal padat di Piala Dunia antar klub FIFA, yang dimulai pada 17 Juni di Rose Bowl, Los Angeles. Ketersediaan Zielinski akan sangat penting bagi kedalaman lini tengah Inter di turnamen tersebut. Jika gagal rekrut Sandro Tonali, Juventus bakal kejar Davide Fratesi. Juventus dikabarkan akan mengejar gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, jika mereka gagal mendatangkan Sandro Tonali pada musim panas ini. Juventus kembali mengincar Sandro Tonali dengan harapan bisa membawanya pulang ke Serie A dari Newcastle United. Gelandang internasional Italia itu tampil impresif di Liga Primer dan menjadi sosok sentral dalam skuad The Magpies. Namun, keinginan Juventus dipersulit oleh komitmen Newcastle yang enggan melepas pemain kuncinya, terutama karena kondisi finansial klub Inggris tersebut sangat stabil. Sebagai langkah antisipatif, dilansir dari Il Bianconero, Juventus kini juga mempertimbangkan Davide Fratesi sebagai alternatif. Gelandang Inter Milan itu sempat menjadi incaran Bianconeri ketika masih berseragam Sassuolo, namun saat itu ia memilih bergabung dengan Nerazzurri. Kini, situasi Fratesi di Inter disebut kurang nyaman, membuka peluang bagi Juventus untuk menghidupkan kembali minat mereka. Fratesi dikenal dengan gaya bermain yang dinamis dan kemampuan teknis yang mumpuni. Karakter serba bisanya menjadikannya cocok dengan visi permainan yang diusung manajemen Juventus. Jika gagal merekrut Tonali, Fratesi diyakini mampu menjadi solusi berkelas di lini tengah. Langkah Juventus membidik dua gelandang top ini menunjukkan strategi transfer yang realistis sekaligus ambisius. Mereka tidak hanya mengincar pemain bintang, tetapi juga menyiapkan opsi cadangan yang tetap berkualitas tinggi. Baik Tonali maupun Davide Fratesi dinilai mampu mengangkat performa Juventus dan membawa klub kembali bersaing untuk gelar di kancah domestik dan Eropa. Inter yakin datangkan Angeon Boni, Rasmus Højlund masih jadi target. Inter Milan yakin bisa mendatangkan dua striker baru di musim panas ini, dengan Angeon Boni dan Rasmus Højlund menempati daftar teratas incaran klub. Meskipun baru menyelesaikan satu musim di Serie A, Angeon Boni termasuk di antara prospek yang paling dinilai tinggi di divisi tersebut. Fisiknya, teknik dan penyelesaian akhir menjadikannya prototipe sempurna dari seorang striker modern. Boni tidak akan datang dengan harga murah, dengan Parma mematok harga 25 juta euro untuk pemain andalan mereka yang banyak diminati tersebut. Selain Inter, AC Milan dan Juventus juga tertarik pada striker Prancis itu. Namun, ia jauh lebih dekat untuk bergabung dengan tim Nerazzurri, ketimbang tim lainnya yang juga sangat menginginkan tanda tangannya. Laporan terbaru Fkinternews menyebutkan bahwa Inter dan Parma telah mencapai kesepakatan prinsip, meskipun detail akhir masih perlu diselesaikan, dan Boni tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia antar klub FIFA. Di sisi lain, Rasmus Højlund kemungkinan akan memilih kembali ke Italia setelah episode yang kurang memuaskan di Old Trafford. Meskipun performanya buruk di Premier League, ia masih termasuk aset paling berharga Manchester United. Oleh karena itu, Inter hanya akan merekrut pemain Denmark itu dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Negosiasi untuk Højlund menghadapi kendala. Man United dilaporkan menuntut 45 juta euro untuk penjualan permanen, sementara Inter hanya bersedia dengan skema pinjaman dengan opsi pembelian. Inter Milan bertekad berikan pemain terbaik untuk Christian Chivu dengan mendatangkan setidaknya 4 pemain baru, setelah Luis Enrique dan Petar Sucic. Era Christian Chivu secara resmi dimulai. Mantan pemenang treble 2010 itu menggantikan Simone Inzaghi di pucuk pimpinan kepelatihan, dan klub ingin memberinya skuad yang kompetitif di musim depan. Oleh karena itu, Petar Sucic dan Luis Enrique didatangkan untuk membantu tim di ajang Piala Dunia antar klub FIFA. Enrique, winger kanan berusia 23 tahun,
Didatangkan dari Olympique Marseille dengan biaya 23 juta euro, sementara Petar Sucic, gelandang bertahan berusia 21 tahun, direkrut dari Dinamo Zagreb seharga 14 juta euro. Kedua pemain ini telah dikonfirmasi dan siap untuk turnamen mendatang. Namun, ini bisa menjadi awal dari kampanye rekrutmen Inter. Sekarang hampir pasti bahwa Angeon Bonni akan bertukar seragam Parma dengan Nerazzurri. Foot Italia. Com melaporkan jika Inter berada dalam pembicaraan lanjutan untuk Bonni, meskipun kesepakatan sebelum Piala Dunia antar klub tidak mungkin terjadi. Inter dan Parma dilaporkan telah menyetujui persyaratan transfer Bonni sekitar 25 juta euro. Selanjutnya, raksasa Serie A itu sangat ingin membawa kembali Rasmus Højlund, mantan flop Manchester United, kembali ke Italia. Namun, Manchester Evening News melaporkan Højlund tidak tertarik meninggalkan Man United, menyatakan ingin fokus dengan klubnya hingga kontraknya berakhir pada 2030. Ini membuat transfernya ke Inter sangat sulit. Yunus Musa segera ganti kostum dari AC Milan ke Napoli. Yunus Musa tampaknya sedang dalam perjalanan keluar dari AC Milan, dalam sebuah kepindahan yang berkembang sangat cepat dalam 24 jam terakhir. Dengan sang gelandang yang gagal meningkatkan level permainannya, selalu ada keraguan tentang masa depannya. Keputusan AC Milan untuk mempertahankan Yunus Musa di musim panas lalu, dianggap sebagai perjudian bagi klub. Meskipun demikian, minat Il Partenopei tidak padam. Mereka bergerak cepat musim panas ini untuk mendatangkan gelandang tersebut. Napoli ingin memperkuat skuadnya di bawah pelatih baru Antonio Conte, yang dikenal menghargai gelandang serbaguna. Negosiasi antara klub telah mencapai titik akhir. Milan News melaporkan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan, hanya detail-detail akhir yang sedang diselesaikan, dengan angka sekitar 25 juta euro yang diperkirakan akan diselesaikan. Mengingat Rossoneri membayar 22 juta euro saat mendatangkannya dari Valencia, ini merupakan bisnis yang fantastis secara finansial bagi Milan. Kesepakatan ini tidak hanya terjadi satu arah. Menurut Fabrizio Romano di akun X-nya, pemain Amerika Serikat itu telah mencapai kesepakatan dengan Napoli mengenai setiap detail kontrak pribadi, dengan lampu hijau sudah diberikan. Sekarang tampaknya hanya masalah waktu sebelum negosiasi klub ke klub diselesaikan. Semua pihak baik sedang menyelesaikan negosiasi atau sudah menyelesaikannya, menunjukkan bahwa transfer ini akan segera diresmikan. Inter kembali dikaitkan dengan Gianluigi Donnarumma, gaji jadi penghalang. Inter Milan dilaporkan jadi salah satu dari 4 klub Serie A yang tertarik untuk membawa kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma di musim panas ini. Gianluigi Donnarumma meninggalkan San Siro untuk bergabung dengan Les Parisiens di tahun 2021. Namun rumor tentang potensi kembalinya ke Italia telah muncul dalam beberapa minggu terakhir, dipicu oleh ketidakjelasan kontraknya di Paris. Kesepakatannya di Parc des Princes akan berakhir di musim panas mendatang, mendorong spekulasi tentang masa depannya. Oleh karena itu, ia telah muncul sebagai target yang layak untuk beberapa klub top Serie A, termasuk Inter. Nerazzurri saat ini sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer. Meskipun Donnarumma memenuhi semua kriteria sebagai kiper top, gajinya yang fantastis, yaitu 12 juta euro net per musim, tetap menjadi batu sandungan utama. Selain itu, PSG kemungkinan besar tidak akan membiarkan kiper pilihan pertama mereka pergi dengan harga kurang dari 40 juta euro, meski kontraknya akan berakhir. Christian Chivu resmi memulai babak baru dalam karirnya di Inter, kali ini sebagai pelatih kepala tim utama. Mantan bek yang pernah menjadi bagian penting skuad Treble Winners 2010 ini kembali ke San Siro setelah sebelumnya melatih tim Primavera selama 3 tahun dan sempat membesut Parma. Tantangan berat langsung menantinya membangkitkan kembali mental tim usai kegagalan meraih treble musim lalu dan kekalahan memalukan di final Liga Champions. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Chivu telah menetapkan prioritas utamanya sejak hari pertama menjabat. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki kondisi fisik pemain yang menjadi biang keladi kegagalan musim 2024-25. Banyaknya cedera berulang dan kelelahan fisik dinilai sebagai faktor krusial yang membuat Inter gagal mempertahankan performa puncak mereka hingga akhir musim, padahal pada April lalu mereka masih bersaing di 3 kompetisi utama. Sebelum memulai program latihan fisik intensif untuk musim depan, Chivu harus terlebih dahulu memulihkan mental skuad. Kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions disebut-sebut meninggalkan luka psikologis yang dalam. Pendekatan personal Chivu sebagai mantan pemain yang memahami DNA klub diharapkan bisa membantu pemain bangkit dari trauma tersebut. Persiapan musim panas ini akan menjadi ujian pertama bagi Chivu dalam peran barunya. Selain harus menyusun program latihan yang lebih baik untuk mencegah cedera, ia juga perlu memastikan tim siap mental menghadapi tuntutan tinggi musim depan. Dengan pengalamannya sebagai bagian dari tim Treble Winners dan pelatih akademi, Chivu diharapkan bisa membawa Inter kembali ke jalur kemenangan.